Indonesia sedang bersiap-siap untuk memberikan amnesti kepada ribuan narapidana. Keputusan ini diambil karena pemerintah ingin mengatasi masalah kelebihan kapasitas di penjara dan memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang memenuhi kriteria tertentu. Amnesti ini diharapkan akan diberikan sebelum liburan Lebaran, membawa kelegaan bagi banyak keluarga dan individu di seluruh negeri. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dengan teliti meninjau kasus dan melakukan verifikasi untuk mengidentifikasi narapidana yang memenuhi syarat untuk kesempatan ini. Proses pemilihan didasarkan pada faktor-faktor seperti jenis pelanggaran, perilaku di penjara, dan potensi keberhasilan reintegrasi ke dalam masyarakat. Amnesti yang akan datang telah memicu harapan bagi banyak narapidana dan keluarga mereka. Ini merupakan kesempatan untuk memulai kembali, kesempatan untuk membangun kembali kehidupan mereka, dan berkontribusi secara positif kepada masyarakat. Tindakan gerasi ini diharapkan akan berdampak signifikan sistem pemasyarakatan Indonesia, menawarkan jalan menuju rehabilitasi dan mengurangi beban penjara yang penuh sesak. Awalnya, ada 44.495 narapidana yang dipertimbangkan untuk mendapatkan amnesti. Namun, setelah proses verifikasi awal yang ketat, jumlah ini telah berkurang secara signifikan menjadi 19.337. Penurunan drastis ini menunjukkan kriteria ketat yang diterapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menentukan kelayakan. Proses verifikasi melibatkan peninjauan menyeluruh terhadap berkas kasus setiap narapidana, riwayat kriminal, dan perilaku selama di penjara. Faktor-faktor seperti beratnya kejahatan, partisipasi dalam program rehabilitasi, dan perilaku keseluruhan dipertimbangkan dengan cermat. Pengurangan yang signifikan dalam jumlah kandidat yang memenuhi syarat menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa amnesti diberikan kepada mereka yang telah menunjukkan penyesalan yang tulus dan komitmen untuk rehabilitasi. Ini juga mencerminkan keseimbangan antara menawarkan gerasi dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas. Proses pemilihan amnesti ini bukan sembarangan, tapi berdasarkan kriteria yang jelas. Kriteria ini bertujuan untuk memastikan keadilan, memprioritaskan mereka yang pantas, dan menjaga keamanan masyarakat. Pertimbangan utamanya meliputi usia narapidana, kondisi kesehatan, dan jenis pelanggarannya. Narapidana dengan keterbatasan intelektual lanjut usia dan yang menderita penyakit berkepanjangan akan diprioritaskan. Amnesti ini juga mengutamakan mereka yang melakukan pelanggaran ringan dan mereka yang menunjukkan perilaku baik selama masa tahanan. Yang penting, amnesti ini bukan untuk mereka yang dihukum karena kejahatan serius seperti korupsi, terorisme, atau perdagangan narkoba. Fokusnya adalah memberi kesempatan kedua bagi mereka yang memiliki risiko kecil bagi masyarakat dan menunjukkan keinginan tulus untuk kembali bermasyarakat. Proses seleksi yang cermat ini memastikan bahwa amnesti memenuhi tujuannya, yaitu menyediakan jalan menuju rehabilitasi dan mengurangi residivisme. 19.337 tahanan yang lolos verifikasi awal berasal dari berbagai macam kategori, menunjukkan beragamnya kasus yang dipertimbangkan untuk amnesti. Kelompok terbesar terdiri dari mereka yang dihukum karena melanggar undang-undang narkotika, menunjukkan upaya pemerintah dalam menangani pelanggaran yang berhubungan dengan narkoba. Kategori penting lainnya, termasuk mereka yang dihukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama mereka yang dituduh mencemarkan nama baik atau menyuarakan pandangan politik yang berbeda. Ini mencerminkan komitmen untuk menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan mengatasi kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan undang-undang. Selain itu, amnesti juga diberikan kepada tahanan dengan kebutuhan khusus, termasuk mereka yang sakit parah, lanjut usia, dan wanita hamil. Pendekatan kemanusiaan ini mengakui kerentanan individu-individu ini dan bertujuan untuk memberi mereka perawatan dan dukungan yang sesuai. Beragamnya penerima manfaat ini menyoroti pendekatan komprehensif pemerintah dalam memberikan amnesti, memastikan bahwa amnesti menjangkau mereka yang paling berhak dari berbagai kategori. Pernyataan dari pejabat pemerintah. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly secara vokal mendukung amnesti ini.
Beliau menekankan pentingnya amnesti ini untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas di penjara dan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi. Beliau juga menekankan proses seleksi yang ketat. Hanya mereka yang memenuhi kriteria yang ditentukan saja yang akan diberikan amnesti. Saat bertemu dengan Komisi TI DPR, Pak Lauli mengatakan, amnesti ini bukan pengampunan secara umum. Ini adalah keputusan yang dipertimbangkan dengan matang. Tujuannya adalah untuk memberi kesempatan kedua bagi mereka yang telah menunjukkan penyesalan dan komitmen untuk rehabilitasi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, juga menyatakan dukungannya terhadap amnesti ini. Beliau menyoroti potensi amnesti untuk mengurangi beban pada sistem pemasyarakatan Indonesia. Beliau juga menekankan pentingnya dukungan pasca pembebasan untuk memastikan narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pernyataan dari para pejabat tinggi pemerintah ini menunjukkan keseriusan dalam pemberian amnesti. Amnesti ini berperan penting dalam mewujudkan keadilan dan rehabilitasi. Langkah selanjutnya, verifikasi dan pengumuman Presiden. Setelah proses verifikasi awal selesai, daftar narapidana yang memenuhi syarat akan diperiksa lebih lanjut. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melakukan peninjauan menyeluruh untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap kriteria yang telah ditetapkan. Setelah verifikasi terakhir ini, daftar tersebut akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan persetujuannya. Presiden diperkirakan akan mengumumkan daftar resmi narapidana yang diberikan amnesti dalam beberapa minggu mendatang. Pendekatan transparan dan berlapis-lapis ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan proses hukum dan memastikan integritas program amnesti. Penantian semakin memuncak saat bangsa ini menunggu pengumuman Presiden Ta, membawa harapan dan kesempatan untuk awal yang baru bagi ribuan narapidana dan keluarga mereka. Program Pasca Amnesti, Rehabilitasi dan Reintegrasi. Komitmen pemerintah untuk keberhasilan reintegrasi narapidana yang mendapatkan amnesti lebih dari sekadar pembebasan mereka. Program Pasca Amnesti yang komprehensif sedang dilaksanakan untuk memberikan dukungan dan bimbingan penting. Kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN akan memfasilitasi akses ke program rehabilitasi bagi mereka yang dihukum karena pelanggaran terkait narkoba. Ini akan membekali mereka dengan alat dan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi kecanduan dan membangun kembali kehidupan mereka. Lebih lanjut, narapidana yang mendapatkan amnesti akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelatihan komponen cadangan, yang dikenal sebagai Komcat. Program ini tidak hanya akan memberikan keterampilan yang berharga, tetapi juga menumbuhkan rasa pengabdian dan kebersamaan nasional. Dengan berinvestasi dalam inisiatif pasca pembebasan ini, pemerintah bertujuan untuk memberdayakan individu yang mendapatkan amnesti, mengurangi residivisme, dan mempromosikan reintegrasi mereka yang sukses ke dalam masyarakat sebagai warga negara yang produktif. Manfaat program amnesti. Program amnesti ini diharapkan membawa banyak manfaat, tidak hanya bagi para narapidana itu sendiri, tetapi juga bagi sistem pemasyarakatan Indonesia dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu keuntungan paling penting adalah pengurangan kepadatan di penjara. Penjara-penjara di Indonesia telah lama menghadapi tantangan terkait kelebihan kapasitas yang membebani sumber daya dan menghambat upaya rehabilitasi. Dengan memberikan amnesti kepada sejumlah besar narapidana, program ini bertujuan untuk meringankan beban ini dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk rehabilitasi. Selain itu, amnesti ini memberikan kesempatan untuk mendorong reintegrasi dan mengurangi residivisme. Dengan memberikan dukungan dan kesempatan bagi individu yang mendapatkan amnesti, pemerintah bertujuan untuk memutus siklus kejahatan dan memfasilitasi kembalinya mereka ke masyarakat dengan sukses. Program amnesti ini merupakan langkah penting menuju terciptanya sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan manusiawi, sekaligus meningkatkan keamanan publik dan mendorong kerukunan sosial. Kesimpulan, langkah menuju sistem hukum yang lebih manusiawi. Amnesti yang akan datang untuk ribuan narapidana Indonesia menandai perkembangan penting dalam sistem hukum negara ini. Dengan memprioritaskan rehabilitasi dan reintegrasi,
pemerintah mengambil pendekatan proaktif untuk mengatasi kelebihan kapasitas penjara dan meningkatkan kerukunan sosial. Proses verifikasi yang ketat dan fokus pada kategori narapidana tertentu menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan memastikan bahwa amnesti menguntungkan mereka yang paling pantas. Selain itu, program pasca amnesti yang direncanakan menyoroti visi jangka panjang untuk mendukung individu yang mendapatkan amnesti dan memfasilitasi kembalinya mereka ke masyarakat dengan sukses. Saat Indonesia bersiap untuk memberikan grasi ini berfungsi sebagai pengingat bahwa keadilan bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang memberikan kesempatan untuk menebus kesalahan dan kesempatan kedua. Program amnesti merupakan bukti keyakinan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk membangun kembali kehidupan mereka dan berkontribusi secara positif kepada masyarakat.